Udah, Yo, udah. Bu, Ayo. berarti menarik kok. Oke. Ja- Salam. Abrian, Ya, Abri, Pak, suara saya. Abri apa namanya? Ya, Pak. Ya, Assalamualaikum, Pak. ya, ya, oke. Pak. Lanjut, Pak. Oke, baik. Ibu apa ini? Ibu Pak. Apriana ya? Ya, Pak. Bu Apriana. Ibu Apriana di mana ini? Di Kabupaten apa, Bu? Kabupaten? Labusel, Pak. Labuan Batu Selatan. Oke, Labusel ya. Oke, tetangga. Oke, baik. Silakan Ibu Apriana menampilkan modul ajar yang Ibu siapkan. Ya, Pak. Ya, Pak. Nampak, Pak? Oke. Apa temanya, Bu? Temanya masalah zakat, Pak. Ini zakat, Pak. Oke. Ini Ibu ketika merancang ini, ya membuat belajar ini, Ibu menggunakan teori pembelajaran apa, Bu? Konstruktivisme, Pak. Apa itu? Baik, Ibu jelaskan. Apa hubungannya dengan tema yang Ibu angkat ini? Itu teori belajar yang mengedepankan kegiatan menciptakan serta membangun dari sesuatu yang telah dipelajari oleh siswa, Pak. Sehingga memacu siswa untuk aktif dan kecerdasannya meningkat, Pak. Oke, kemudian coba kita buat tujuannya. Tujuan belajarnya apa saja? Tujuan pembelajarannya peserta didik mampu memahami definisi zakat dan jenis-jenisnya. Oke, baik. Satu, memahami ya. Memahami. Yang kedua apa? Peserta didik mampu mempraktekkan. Yang pertama, memahami ya. Pak. Mempraktekkan. Yang ketiga, Peserta didik mampu menunjukkan dalil Al-Quran dan hadis. apa, Bu? Mampu menunjukkan, Pak. Menunjukkan ya, ada tiga ya. Oke, baik. Ada tiga tujuan. Kemudian pendekatan apa yang digunakan? PBL, Pak. Apa, Bu? PBL. Apa itu PBL, Bu? Problem Based Learning, Pak. Apa itu PBL? Apa itu? Apa yang maksudnya PBL? PBL Itu kalau kita hubungkan dengan tema yang Ibu angkat ini, apa hubungannya? dengan PBL, Pak. Itu pembelajaran menggunakan masalah nyata, Pak, sebagai konteks bagi peserta didik. Untuk dalam bahan ajar ini apa masalah nyatanya? Agar murid itu bisa tahu, Pak, zakat itu apa saja yang dikeluarkan, kemudian ukuran-ukuran yang mau dikeluarkan berapa gitu, Pak. Kalau itu kan biasa saja, Bu, ya, nggak ada masalah. Apa kira masalah yang muncul ya sehingga Ibu menggunakan pendekatan PBL ya, problem based learning, pembelajaran berbasis masalah problem. Ada nggak kira problem ya? Ada problem dalam zakat itu? Problemnya kadang di bagian ini, Pak, ya. Ya. Di pembagian zakatnya. Oh iya, pembagian zakat ya. Ukurannya, Pak. Itu sering terjadi problem. Di ukuran-ukurannya, Pak. Ukurannya. Iya, Pak. Ini nanti berarti Ibu langsung praktekkan ya? Gimana itu? Enggak ada ya? Cuman untuk memahami mereka saja, Pak, biar mereka paham gitu, Pak. Oke, metode yang digunakan? Metodenya diskusi dengan tanya jawab, Pak. Diskusi, tanya jawab. Medianya? Medianya video
video video tentang materi, Pak. Kemudian buku pendidikan agama Islam. Video itu siapa yang buat, Bu? Ibu download yang sudah dibuat orang atau Ibu sendiri yang buat? Saya download, Pak. Download ya, yang sudah ada ya. Iya, Pak. Oke. Ini materi ini punya muatan HOTS, Bu ya? Gimana, Pak? Punya muatan HOTS. Iya, Pak. Apa itu coba? Coba bisa jelaskan di mana kira-kira sisi muatan HOTS-nya? Di gimana, Pak? Hostnya kan, Pak? Ya. Di perbedaan zakat fitrah dan malnya, Pak. Iya. Jadi itu kira-kira itu memancing siswa untuk berpikir itu, Iya, menyangkut tentang itu. karena mereka bisa mengetahui apa itu zakat mal dengan zakat fitrah, Pak. Oke, ada asesmen, Bu? Coba asesmennya ada. Bagaimana bentuk asesmennya? Ada, Pak. Ini, Pak. Coba asesmen. tampakkan. Bagaimana bentuknya? Gimana, Pak? Bentuk asesmennya apa, Bu? Asesmen tertulis dengan asesmen observasi, Pak. Observasi. Apa yang Bu observasi? Mengamati sikap dan perilaku peserta didik selama belajar, Pak. Khususnya terkait dengan pemahaman dan aplikasi zakat, Pak. Oke, baik. Ibu punya modul proyek P5? P5 ada, Pak. Coba Ibu tunjukkan. Ini, Pak. Apa temanya, Bu? Gimana, Pak? Apa temanya? Gaya hidup berkelanjutan, Pak. Itu subtemanya ada. Topik ini, Pak. Saya bikin pengelolaan sampah plastik menjadi kerajinan tangan, Pak. Topiknya. Topiknya ya. Iya, Pak. Apa itu? Pengelolaan sampah. Iya, sampah plastik menjadi kerajinan tangan, Pak. Nanti produknya apa itu? Itu saya Yang bikin tangan apa, Pak? bikin apa? Pipet saya bikin tabungan, Pak. Celengan. Celengan. Iya, Pak, agar anak lebih giat untuk menabung, Pak. Oke, baik. Kemudian proposal PTK-nya ada? Ada, Pak. Ada. Coba ditampakkan. Ini, Pak. Apa judulnya, Bu? Apa judulnya? Ini, Pak, judulnya. Supaya meningkatkan motivasi belajar peserta didik melalui penerapan model pembelajaran problem-based learning pada mata pelajaran PAI, materi Asmaul Husna di UPTD SD Negeri 08 Maksani, Pak. Oke, berarti Ibu memilih untuk meningkatkan prestasi belajar ya, Iya, Pak. peserta didik. Oke. Kenapa, Bu? Apa memang ada masalah dengan prestasi belajar siswa di kelas apa ini? Di kelas di SD ini Kelas 5 SD. ada masalahnya? Ya, Bu? Gimana, Pak? Kelas 5 SD ini ada masalah dengan prestasi belajar mereka? Iya, Pak. Kadang mereka kurang termotivasi karena orang tua gitu, Pak. Orang tuanya kurang Tapi ini bukan motivasi Ibu cari. Kenapa lari ke motivasi? Ibu kan meneliti prestasi belajar, bukan prestasi ya, meskipun ada hubungannya. Ya, jadi pertanyaan saya ini, apakah ada masalah dengan prestasi belajar siswa kelas 5? Iya. Ada masalah sehingga Ibu perlu meneliti PTK? Iya, Pak. Sebenarnya ada, Pak, dalam masalah belajar Apa masalahnya? kurangnya Prestasi ya, bukan motivasi, bukan bakat, bukan minat. Hasil belajarnya apakah jelek, apa gimana hasil belajar mereka? memang nggak terlalu jelek, Pak. Cuman saya lebih mendorong ke situ agar anak ini nih gimana caranya dia tuh mau belajar dengan betul, Pak. Karena kan kurang. Nah, coba ada nggak Ibu jelaskan di latar belakang? Coba di latar belakang, Bu. Ada nggak Ibu jelaskan bagaimana kondisi realnya? Bagaimana kelas 5 itu di latar belakang? Ini, Pak. Coba terus.
ada nggak kata-kata itu? Kata-kata bahwa prestasi belajarnya rendah misalnya. Oleh karena itu perlu dikembangkan, ditingkatkan. Kelas Ini hasil belajar khusus kelas 5 itu. ini Pak, seringkali belum mencapai Aduh, standar yang diharapkan Pak. terus. Berdasarkan hasil pembelajaran di kelas saya tulis ini Pak, kelas 5 UPTD SD Negeri 18 Anjel 55% siswa memperoleh nilai di bawah kriteria ketuntasan minimal Pak, 75. KKM-nya yang 75. Berapa persen? Berapa persen yang di bawah KKM? 55% Pak. Di mana Ibu tulis? Yang ini Pak. Sudah Ibu tulis di latar belakang berapa? Belakang Pak ini. 55% ya? Gimana Pak? Ya, ini ntar ya. Ini nggak besar ya. Udah saya besarkan dulu. 50% ya, oke. 55% di bawah KKM. Oke, ini sumbernya dari mana? Gimana Pak? Gimana Pak? Sumber angka 55% ini Ibu dapatkan dari mana? Dari nilai KKM itu Pak, saya lihat. Kemudian Sekitar 55% ini. Itu dari mana dapat Ibu? sekarang dari saya ini kan dari enggak Pak ya? Ada di bawah rumusannya Pak. Dari mana? Sehingga dapat 55% itu. Dari mana dapat itu? Dari nilai hasil belajar yang mana Ibu ambil? Yang di KKM ini kan saya tengok, saya lihat Pak, ada Bukan KKM-nya Bu. Bukan KKM-nya. Ibu ya, menulis di sini ada sekitar 55% di bawah KKM. Itu angka itu dari mana dapat? Bukan 50, bukan 80, bukan 70. Dari mana? Ibu olah dari data mana? dari ya Pak. Atau ibu rekan aja itu, ibu prediksi aja gitu. Gimana? Prediksi dari angka nilai anak-anak ya Pak. Iya, harusnya kan dari misalnya berdasarkan hasil belajar siswa semester genap, misalnya kan, semester genap tahun-tahun akademi 2023-24 kelas berapa gitu kan, kelas 5 SD ini. Maka gini-gini gitu, harus ada sumbernya. Jadi ibu harus mengacu kepada dokumen nilai semester sebelumnya. Itu baru bisa. Nanti ibu perbaiki ya. Ya Pak, ya Pak. Jadi sumbernya adalah nanti berdasarkan hasil ya, hasil semester semalam itu, maka seperti ini. Itu sumbernya gitu. Kalau ini nggak bisa, ini ibu reka-reka aja ini, nggak ada dasarnya. Berarti saya Ya, tambah ya Pak ya, ibu perbaiki. sumber ya Pak. Iya, harus ada sumbernya. Ya, Sumbernya dokumen, nilai atau apa, DKN ya. ya, Nilai semester sekian, sekian, kelas sekian gitu. Oke, coba ibu rumusan masalahnya. rumusan. Ini Pak. Pasti berdasarkan ke belakang masalah di atas, rumusan masalahnya pertama, bagaimana penerapan model pembelajaran problem based learning. Rumus ya udah pas. Ibu praktek ya. Gimana Pak? Praktek ngajar Pak. Oke, udah dapat ya. Ya Pak. Macet Pak. Nggak jelas Pak. Ya Pak. Ya silakan. Kamu belajar PPT-nya ya Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Nana? Sehat ya Nak? Alhamdulillah.
Alhamdulillah. Ya, mari sebelum kita mulai pelajaran, mari berdoa ya nak ya. Dipimpin oleh ketua kelasnya ya. Nah, alhamdulillah kita sudah berdoa semuanya. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya, selanjutnya kita absen dulu ya nak ya. Nah, Ibu tengok semuanya hadir ya nak ya. Alhamdulillah. Berarti semuanya semangat untuk mengikuti kegiatan belajar hari ini. Nah, setelah kita mengabsen, setandanya kita cinta dengan tanah air kita, marilah sama-sama kita menyanyikan lagu Indonesia Raya nak ya. Nah, dengarkan nih videonya, sama-sama kita ikutin musiknya nak ya. Ya, alhamdulillah semuanya dapat menyanyikan dengan benar lagu Indonesia Raya kita. Nah, sebelum ke pelajaran, minggu semalam Ibu sudah menuliskan dalil tentang zakat, yaitu dalam surah At-Taubah ayat 103. Mari kita sama-sama membacakannya ya nak ya. Kita awali dengan bismillah ya. Ya, oke. Bagus, anak-anak semuanya. Kompak bacanya. Tujuan pelajar kita, sebelum kita belajar, tujuan kita belajar ini apa yang harus kita pahami? Yang pertama, anak-anak mampu memahami definisi zakat dan jenisnya serta dalil Al-Quran dan hadis dan hikmah zakat dengan benar. Yang kedua, anak-anak ibu semuanya mampu mempraktekkan membayar zakat. Iya, kalau dia sendiri malah di samping deck itu mampu di dalam Al-Quran dan hadis tentang zakat. ada yang samping deck logo PDF aja gitu. Nah, ini dia tujuannya. Macam-macam. Jadi ada banyak. video ibu tonton sama Nana perhatian ya. Simak dengan seksama, nanti akan semua ya. Nah, perhatikan videonya ibu putar ya nak. Ya. Nah, inilah video kita tadi sudah didengarkan bersama-sama. Nah, sekarang apa yang anak pahami tentang yang bisa anak-anak simpan dari video tersebut? Ya, benar, bagus. Nah, sekarang kita ke pengertian zakatnya, nak ya. Apa itu pengertian zakat sesuai dengan video yang tadi kalian tonton, nak? Iya, harta milik seseorang. Iya, benar, anak ibu. Benar sekali, berarti kalian menyimaknya. Nah, di video tadi ada jenis-jenis zakat dijelaskan karena ada gambarnya menyangkut tentang jenis-jenis zakat. Ada berapa itu jenis-jenisnya? Iya, bagus. Ada 2. Apa saja itu? Iya, zakat fitrah dan zakat mal. Nah, apa yang dikatakan zakat fitrah, nak? Bisa dikenal sebagai zakat jiwa, dan yang zakat mal adalah zakat mal dikenal istilah zakat harta. Ya, bagus. Nah, tadi maksudnya zakat mal. Nah, ini dia pengertian zakat fitrahnya secara bahasa, ada secara terminologi. Nah, ya. Kemudian ketentuan zakat yang kita bahas lagi, ada berapa ketentuan zakatnya? Ya, zakat fitrah berupa bahan makanan pokok, kemudian waktu mengeluarkan zakat fitrahnya, kemudian orang yang berhak menerima fitrah. Iya, bagus. Nah, ini dia dalil tentang zakat fitrahnya. Hadis tentang zakat fitrah. Nah, bisa dilihat karena ya kita baca sama-sama. Setelah kita ke zakat mal, tadi kan ada 2 zakat fitrah dengan zakat mal. Nah, kalau kita ke zakat mal, inilah dia pengertian dari zakat mal. Apa itu tadi nak zakat mal? Ya, zakat mal adalah harta. Oke, lanjut Bu, lanjut ke tahapan selanjutnya. Iya, ini dia ketentuan bagi orang zakat. Lanjut. Ibu jelaskan. Nah, di sini ada kita ibu bikin kelompok. Tadi ada kelompok zakat, yaitu yang pertama kelompok fitrah, kelompok mal, dan juga yang terakhir kelompok zakat. Nah, ada LKPD yang ibu berikan tadi, nah ini dia ibu bagi-bagikan. LKPD-nya saya tunjukkan, Pak. Oke, nggak usah. Lanjut. Simpulan. LKPD-nya diskusikan bersama-sama, nanti akan ibu presentasikan satu-satu per kelompok ke depan ya nak ya. Ya, ibu kasih waktu 15 menit. Ya udah selesai Nana, boleh dikumpul dan presentasikan satu-satu. Ya, dari presentasi yang pertama ada tadi nak yang mau, mungkin kelompok lain yang mau mengasih tanggapan ataupun
pertanyaan, silahkan. Iya, bagus. Ya. Nah, selesai sudah tadi masa LKP tugas kelompok. Bisa kita simpulkan bahwa zakat itu adalah ibadah yang dapat membersihkan dan mensucikan harta serta jiwa dengan menunaikan zakat kita telah mengamalkan perintah Allah. Nah, kemudian inilah dia. Sebelum kita menentukan, ada ibu kasih tugas di WA masing-masing WA grup kita ya nak ya. Tolong itu kerjakan di rumah. Nanti minggu depan akan kita diskusikan kembali. Pelajaran yang akan datang akan kita sambung dengan infak. Ya nak ya. Ingat ya, apa pelajaran yang akan datang? Infak. Ya, bagus. Dan PR di rumah apa? Iya, masalah zakat juga ya. Besok minggu depan yang Ibu nilai. Nah, ini saja yang dapat Ibu sampaikan. Ibu kita tutup bersama-sama dengan doa ya nak. Tadi kita awal dengan doa, tutup bersama dengan doa. Ayo, baca bersama-sama. Ya, bagus ya. Ibu akhiri dengan sebelum kita salam, mari sama-sama kita membaca hamdalah untuk tanda syukur kita kepada Allah. Mari sama-sama kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, sekian materi pelajaran kita hari ini. Buat teman salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak. Siapa? Di kertas surah Al-Ikhlas. Surah Al-Ikhlas, Pak. Keluarkan dulu yang ini, yang apanya? Keluarkan dulu share-nya. Oh ya Pak, ya Pak. Ini Pak. Ini Pak. Pak. Udah. Oke. Di dalam yulada lam yakullah. Macet Pak. Ya. Ya, Pak. Silakan Bapak Ibu. Ya Pak. Bacakan Al-Qur'an Ya Pak. ayat 19 ayat apa? 9 ya. Surah Al-Baqarah Surah ya, Pak. Al-Baqarah 9 ya. Ayat berapa Pak? 9. Ya, surah Al-Baqarah ayat 9 ya. Ayat 9. Oke, gimana Bu? Udah selesai? Sudah, Bu. Pak. Oke, udah. Bismillahirrahmanirrahim. 9.
أنفسهم وما يشعرون. Ya, Pak. Barang milik. Enak Pak Hamdan, ada pertanyaan? Hilang nih. Pak. Udah. Udah, Pak. Oke, baik. Coba Ibu tunjukkan satu ya, satu mad aris lisukun pada ayat tadi. Harus disukunnya, Pak. Iya, ya. Wama ya yash'urun, Pak. Oke, baik. Oke, baik. Nah, oke, cukup ya. Sudah, Pak. Cukup ya, Ibu, cukup. Ya, Pak. Untuk Ibu Apriana Kartini ya, silakan. Baik, untuk selanjutnya Ibu udah boleh istirahat. Ya, Pak. Saya keluar ya, Pak. Izin. Ya, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bilang sama Assalamualaikum. teman yang masuk ya. Ya, Pak. Hmm. Masuk ya. Dulu kan stop ya. Ya Bu, masuk record dulu.